semester 7 dari kelas C pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sastra bandingan, yaitu yang pertama ada pengertian sastra bandingan. Sastra bandingan atau biasa disebut comparative literature adalah bidang kajian yang membandingkan dua atau lebih karya sastra, yaitu dari negara yang berbeda, kedua bahasa yang berbeda, ketiga budaya yang berbeda, keempat genre, tema, tokoh, gaya atau nilai estetika yang berbeda. Kemudian untuk menentukan persamaan, perbedaan, pengaruh, hubungan dua resepsi antara karya tersebut. Inti sastra bandingan yaitu membandingkan lintas budaya, menelusuri pengaruh sastra, melihat hubungan sastra dengan bidang lain seperti sejarah, sosial, filsafat, psikologi, seni, dan agama. Selanjutnya yang kedua ada perkembangan sastra bandingan. Sastra bandingan mengkaji sastra bandingan berkembang melalui dua aliran, yaitu yang pertama aliran Eropa atau biasa disebut French School. Aliran Eropa pusat perkembangan Prancis abad ke-19 sampai 20. Ciri-cirinya yaitu fokus pada pengaruh. Yang kedua, membandingkan karya sastra dengan dasar dokumen sejarah, yaitu surat, biografi, arsip. Yang ketiga, hubungan sastra dipahami sebagai sebab akibat. Yang ketiga, menekankan keaslian, orisinilan, dan aliran sastra. Selanjutnya ada tujuan utama aliran Eropa, yaitu membuktikan bahwa suatu karya dipengaruhi oleh karya atau budaya lain secara konkret. Pendekatan khasnya yaitu yang pertama ada psikologi, sejarah sastra, dan dokumentasi atau bukti tertulis. Selanjutnya ada kelemahan aliran Eropa, yaitu terlalu menekankan pengaruh langsung sehingga sulit membandingkan karya tanpa bukti dokumenter. Selanjutnya ada B, aliran Amerika atau biasa disebut American School. Aliran ini berkembang kuat di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an. Ada juga ciri-cirinya, yaitu yang pertama lebih bebas, tidak bergantung pada bukti dokumen. Yang kedua, fokus pada tema, ide, konsep universal, dan hubungan antar budaya. Yang ketiga, memandang sastra sebagai bagian dari kajian lintas disiplin atau antropologi, psikologi, film, seni, dan budaya populer. Adapun pendekatan yang khasnya, yaitu yang pertama strukturalisme, yang kedua postkintalisme, yang ketiga kultur students, yang keempat intelektualitas, yang kelima dekonstruksi, yang kelima dekonstruksi. Adapun kelebihan dari aliran Amerika, yaitu memungkinkan membandingkan karya lintas budaya walau tidak ada bukti pengaruh langsung.
Oke, yang ketiga ada metodologi penelitian sastra bandingan. Metodologi cara kerja penelitian secara keseluruhan dalam sastra bandingan. Metodologi meliputi yang pertama, langkah-langkah metodologi. Yang pertama, menentukan objek kajian. Menentukan objek kajian yaitu menentukan 2 atau lebih karya sastra. Kemudian bisa lintas negara, bahasa, budaya, dan periode. Kemudian langkah yang kedua, menentukan aspek yang dibandingkan. Contohnya, tema, tokoh, alur, gaya bahasa, nilai moral, konteks budaya, dan simbol. Langkah yang ketiga, menentukan pendekatan teoritis. Yaitu yang pertama, intelektualitas. Kemudian yang kedua, strukturalisme. Yang ketiga, analisis budaya. Yang keempat, historis. Yang kelima, feminisme. Yang keenam, postkolonial. Yang terakhir atau yang ketujuh, psikoanalisis. Dan adapun yang keempat, mengumpulkan data. Yang pertama, teks utama. Yang kedua, data konteks. Yang ketiga, dokumen terkait. Kemudian yang kelima, melakukan analisis perbandingan, yaitu mencari persamaan, perbedaan, hubungan, pengaruh, adaptasi, resepsi, dan transformasi. Dan yang keenam, menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan yaitu menjawab pertanyaan penelitian, yaitu apa yang serupa, kemudian apa yang berbeda, kemudian apa pengaruh budaya, yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, apa nilai universalnya. Yang keempat ada metode penelitian sastra bandingan. Metode biasa disebut dengan teknik operasional dalam analisis. Ada beberapa metode utama, yaitu yang A, metode analisis intrinsik, yaitu membandingkan unsur dalam teks. Yang pertama ada alur, tokoh, penokohan, tema, latar, gaya bahasa, dan sudut pandang. Analisis intrinsik yang sudah disebutkan tadi biasanya digunakan untuk membandingkan dua novel dengan tema yang sama. Kemudian membandingkan tokoh dari dua budaya. Kemudian ada B, metode ekstrinsik. Metode ekstrinsik membandingkan karya berdasarkan faktor di luar teks. Seperti yang pertama, konteks sosial, sejarah budaya, psikologi pengarang, dan ideologi. Biasanya digunakan ketika penelitian menyoroti yang pertama pengaruh budaya, yang kedua konteks sejarah, dan yang ketiga nilai sosial. Adapun yang C, metode intelektual. Metode intelektual melihat hubungan teks A dengan teks B berupa transformasinya. Yang pertama transformasinya, yang kedua adaptasinya, yang ketiga parodi, yang keempat alusi, yang kelima kutipan. Adapun contohnya,
yaitu yang pertama novel dengan film adaptasinya. Kemudian ada cerita rakyat yang ditulis ulang. Dan ada yang D, metode historis komparatif, menelusuri hubungan dari segi periode waktu, pengaruh dan perkembangan. Adapun contohnya yang pertama, pengaruh romantisme Eropa terhadap Indonesia modern. Dan ada yang E, metode tematik atau komparatif. Fokusnya pada persamaan tema. Adapun contohnya yaitu yang pertama tema perjuangan perempuan. Yang kedua tema kritik kolonial. Selanjutnya F, metode struktural komparatif, membandingkan struktur narasi dua budaya, membandingkan struktur narasi dua karya. Yang G, metode sosiokultural, yaitu membandingkan dua karya untuk melihat nilai budaya, nilai pikir, pola pikir masyarakat, kebiasaan adat. Kesimpulannya adalah sastra bandingan, yaitu membandingkan karya lintas budaya untuk melihat hubungan, persamaan, dan perbedaan. Kemudian ada aliran Eropa, yaitu bukti pengaruh langsung. Kemudian ada aliran Amerika, yaitu ide universal, bebas, dan lintas disiplin. Kemudian ada metodologi, yaitu langkah penelitian. Kemudian yang terakhir ada metode, yaitu teknik intrinsik, ekstrinsik, intelektual, tematik, dan historis. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Baik, terima kasih.